Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita sudah sampai pada pelajaran ke-10 dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah bersama-sama membaca teks pelajaran ke-10 ya, dan sudah kita terjemahkan, hanya saja belum selesai ya. Belum selesai, kita ulangi mulai dari halaman 55. Baik, sebelumnya di halaman 54, ikhwah sekalian, kita kemarin bertemu dengan huruf jar yang baru ya. Yaitu apa? Huruf ba ya, bi. Yang artinya apa? Dengan ya. Dengan ya. Tapi di situ tidak diartikan dengan ana talibun bil jami'ati. Saya adalah seorang siswa yang sedang belajar di universitas atau kampus ya, maksudnya seperti itu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa huruf jar di dalam bahasa Arab itu dia tidak memiliki makna tertentu. Dia dapat diketahui maknanya ketika telah bergabung atau bertemu dengan kata setelahnya. Baik, langsung masuk ke halaman 55. Di sini Muhammad berkata bahwa lughati al-urdiyatu. Lughati al-urdiyatu. Apa artinya lughati? Bahasaku ya. Bahasaku. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Urdu. Nah. Qala Hamid ahiya lughatun sahlatun. Hamid bertanya kepada Muhammad, apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah? Lughatun sahlatun. Na'at dan man'ut. Ya, lughah sebagai man'ut, sahlah sebagai na'at. Bahasa yang mudah. Kata Muhammad, na'am, hiya lughatun sahlatun. Ya. Wa Hamzatu ma lughatuhu. Dan si Hamzah, apa bahasanya dia? Ya, dia ngobrolnya pakai bahasa apa? Nah, Hamzatu ya. Hamzatu. Perhatikan di situ. Nama laki-laki tapi tidak bertanwin. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian kata Muhammad menjawab pertanyaannya Hamid. Lughatuhu, hu kembali ke Hamzah. Lughatuhu, bahasanya si Hamzah adalah bahasa apa? Al-Yabaniyatu. Naam, Al-Yabaniyatu. Bahasa Jepang. Wahia lughatun so'batun. Bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Qala Hamid, aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Abuka. Ma makna abuka? Ayahmu. Ayahku? Abi. Ya. Abuka, ayahmu. Ayahku abi. Aina abuka ya Muhammad? Qala Muhammad, abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. Naam, ma makna syahir? Terkenal, masyhur. Tabibun syahirun. Thumma qala Hamid ba'da dhalik, wa aina ummuk? Wa aina ummuk? Qala Muhammad, hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aidan, ma makna aidan? Juga. Hiya kembali ke ya. Kalau huwa kembali ke ab ya. Diingat-ingat kata ganti orang ketiga perempuan tunggal adalah hiya. Hiya, beliau, ibu saya, aidon juga,
Fil Kuwaiti ma'a abi. Ma makna ma'a? Bersama. Bersamamu? Bersamamu? Bersamamu. Ma'aka. Bersamaku. Ma'i. Naam. Fil Kuwaiti ma'a abi. Ummi fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya, yakni ummi, mudarrisatun hunaka. Mudarrisatun hunaka. Naam. Kenapa mudarrisatun? Karena menjelaskan tentang siapa tadi? Ibunya. Jadi mudarrisatun. Kalau laki-laki mudarrisun. Hunaka di sana. Kalau di sini huna. Ya. Huna di sini, di sana hunaka. Qala Hamid, "Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad?" Adzahabta. A. Hamzatul istifham. Wa dhahabta fi'lul madhi. Fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Zahaba artinya apa kemarin? Dia. Dia telah pergi, laki-laki. Dhahabta, engkau seorang laki-laki telah pergi, ya. Jadi ini bentuk dhahaba tapi ditujukan untuk kata ganti orang kedua, ya. Kedua itu orangnya ada di depan muka kita. Diajak ngomong, dhahabta. Kalau ketiga, dhahaba. Adzahabta, apakah engkau juga pergi ke Kuwait, wahai Muhammad? Kata Muhammad, na'am dhahabtu. Iya, aku telah pergi. Dhahabtu berarti kata ganti orang pertama, kan yang ngomong. Yang ngomong pertama, yang diajak omong kedua, yang diomongin ketiga, ya. Dhahaba itu ketiga, dhahabta itu kedua, dhahabtu itu pertama. Ya. Na'am dhahabtu. Qala Hamid, wa zamiluka aina abuhu? Ma makna zamilun? Teman. Temanmu. Aina abuhu? Di mana bapaknya? Abuhu. Abuka bapakmu, abuhu bapaknya laki-laki. Qala Muhammad, abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Naam. Tajirun kabirun. Qala Hamid, alaka akhun ya Muhammadu? Alaka. Ma makna alaka? Apakah kamu punya? La kan, la di sini kan kepemilikan, ya. Ka, kamu. Apakah kamu punya? Ya. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu punya saudara laki-laki, wahai Muhammad? Ya. Alaka. Punyaku apa? Li. Ya, kalau punyaku li. Punyamu laka. Ya. Kalau punya kalian lakum, ya. Nanti tapi itu lakum, punya kalian. Qala Muhammad, ketika ditanya alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Qala na'am li akhun wahidun. Saya punya satu saudara lelaki, wahid bermakna satu. Ismuhu Usamah. Ismuhu Usamatu. Namanya adalah Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun. Dan aku punya seorang saudari. Kalau akhun saudara, kalau ukhtun saudari. Kalau saudarimu, saudarimu bahasa Arabnya apa berarti? Ukhtuka. Ya. Ukhtuka. Ukhtun itu saudari. Saudarimu ukhtuka. Saudariku ukhti. Wali ukhtun wahidatun. Saya punya seorang saudari, ya.
satu orang saudari, wahidah ya. Kenapa wahidah? Karena dia datang menyifati ukhtun, satu. Kalau tadi akhun wahidun, ukhtun wahidatun. Ismuha, nah, kalau tadi laki-laki ismuhu, sekarang perempuan ismuha. Ismuha Zainabu. Perhatikan penulisannya beda ya. Ismuhu dan ismuha. Bukan haknya diganti fathah, bukan. Ismuha, enggak. Ismuha tulisannya harus seperti ini. Ya, seperti ini. Haknya dikasih alif ke atas. Ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Hiya fil Iraq. Ma makna al-Iraq? Irak, ya. Fil Iraqi ma'a zawjiha. Ma makna ma'a? Ma'a bersama, tadi sudah. Zawjiha, perhatikan. Setelah ma'a, ternyata harokatnya apa? Zaujun apa artinya zaujun? Zaujun itu suami. Zaujun kalau ketemu huruf jar jadinya zaujin. Kalau ada alif lamnya az-zauji. Begitu pula ketika ketemu dengan ma'a. Ma'a ini bukan huruf jar. Tapi menjadikan kata setelahnya kasroh karena ma'a ini termasuk apa? Dzarf. Sama seperti amama, khalfa. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang sudah kita dapatkan. Tahta, ya. Itu semua yang setelah keterangan itu, dzarf itu, maka dia harokatnya apa? Kasroh karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Jangan lupa, ya. Jangan lupa. Zaujiyah di sini sebagai mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ma'a. Ma'a ini adalah dzarf. Dzarf itu keterangan. Dzarf apa jadinya kalau bersama itu? Tempat atau waktu? Bersama berarti dzarf makan, ya. Ini kategorinya adalah dzarf makan, ya. Ma'a, khalfa, amama, tahta, ya. Fauqa sudah belum? Fauqa belum. Fauqa artinya di atas. Sekarang ketemu ma'a, ya. Fil Iraqi ma'a zawjiha. Di Irak bersama suaminya. Zaujun artinya suami. Orang biasanya keliru jauz, ya. Jauz bukan. Zauj. Zai dulu baru jim. Zaujun. Artinya apa? Suami atau pasangan. Suami atau pasangan. Jamaknya azwaj. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian ada juga azwaj. Wa kuntum azwajan. Ya. Azwaj jamaknya. Pasangan-pasangan. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah seorang insinyur, muhandisun. Naam. Halaman ini ada yang ditanyakan sebelum pindah ke halaman selanjutnya. Paham ya? Paham semua halaman ini ya? Taib, kalau paham pindah. Kata Hamid, a'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah? Anya apakah? Ingda, apa artinya ingda kemarin? Ini juga dzarf ya. Ingda di sisi atau memiliki ya. Ingdal mudiri, biasanya kan ketemu ingdal mudiri, ada di sisi atau ada bersama dengan mudir ya. Ingdaka, berarti apakah kamu punya? Sayyaratun ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Tadi kita juga sudah ketemu alaka ya. Alaka di sini juga artinya apakah kamu punya? Ya kan? Di sini juga
A'indaka artinya sama. Apakah kamu punya? Tapi menurut Syekh di sini, alaka itu ditanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Punya tapi untuk nanya sesuatu yang berakal. Apakah kamu punya saudara? Pakainya alaka. Alaka akhun, alaka ukhtun, alaka abun, alaka ummun, alaka ammun. Ya, itu pakainya la. Menurut beliau seperti itu. Kemudian, eh, kalau yang ditanya adalah sesuatu yang tidak berakal seperti sayyarah, apakah kamu punya mobil? Maka yang lebih tepat adalah dengan ingda. Pakainya ingda. A'indaka qalamun ya Mas Tommy? A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? A'indaka kitabun? Ya. Naam, indi kitabun gitu. Indaka kamu punya. Kalau saya punya berarti indi ya. Dia punya laki-laki indahu. Kata Muhammad ketika ditanya apakah kamu punya mobil, katanya la ma indi. Aku tidak punya. Ma di sini adalah ma yang dipakai untuk menafikan ya, negatif ya. Ma, bukan ma yang dipakai untuk bertanya. Madza, ma hadza, sama tulisannya sama persis. Hanya saja yang itu adalah ma istifhamiyah, sama seperti hamzah istifhamiyah, hamzah untuk bertanya, ma untuk bertanya, tapi ma yang di sini adalah ma nafiyah. Ma yang dipakai untuk menafikan. Ma indi, aku enggak punya sayyarah, mobil. Indi darrajah, aku cuma punya apa? Sepeda. Hamzatu indahu sayyarah. Kalau si Hamzah dia punya mobil. Naam. Fahimtum? Paham tidak ini? Diulangi apa paham atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Pokoknya ada yang ngeganjel tanyakan saja. Punya dia indahu. Kalau punya dia perempuan berarti indaha. Ya. Misalkan Fatimah punya mobil. Fatimah tuh bahasa Arabnya apa? Fatimah tuh indaha sayyaratun. Abi, bapakku punya mobil. Apa bahasa Arabnya? Abi, bapakku punya. Bapakku laki-laki apa perempuan? Laki-laki berarti kok bingung ini. Bingung tapi pas ditanya paham-paham. Gimana? Bapakku punya mobil. Abi, indahu sayyaratun. Ummi, indaha sayyaratun. Ukhti, indaha sayyaratun. Ana, indi sayyaratun. Naam. Ana indi sayyaratun. Ana indi qalamun. Ana indi kubun minal ma'i. Naam. Paham ya? Baik. Sekarang kita masuk ke latihan ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, di situ menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, bebas ya, ini tidak ada yang terkait dengan teks dan ada yang bebas. Naam. As-su'alul awal. Mas muka, Mas Tommy, Mas muka, bagaimana jawabnya? Ismi Tommy. Ismi Tommy. Tommy. Tommy, Masya Allah. Mau pakai to atau pakai ta ini? Tommy, ya. Mas Aldan, ma lughatuka? Lugati Indonesia. Lughati, selain bahasa Indonesia punya bahasa apa? Betawi. Betawi ya? Batawiyatu.
Naam. Al-Batawiyatu. Lughatil Batawiyah. Ya. Aina ummuka, Mas Abu Uwais? Ummi fil Yabani. Wih, di Jepang. Ummi fil baiti ya. Ummi fil baiti. Mas siapa? Gozi. Gozi. Alaka ukhtun. Alaka. Apa tadi artinya laka? Apakah kamu punya saudari? Nggak ditanya di mana ini. Tapi punya nggak? Kalau pertanyaannya pakai hamzah istifham, jawabannya antara na'am atau la. Alaka ukhtun? Naam. Na'am. Berapa? Isnain. 2. Li ukhtani berarti ya. Kita belum belajar bentuk 2, nanti bingung antum. Naam, li ukhtun wahidatun gitu saja ya. Naam, li ukhtun wahidatun. Kita di jilid 1 ini baru belajar tunggal dan jamak nanti. Bentuk 2 itu malah nanti bukan di jilid 1. Kemudian 9 bapaknya ya. A'indaka darrajah. Perhatikan di sini. Bertanya tentang sepeda pakainya ingda. Bertanya tentang saudari pakainya laka. Apakah kamu punya saudari? Apakah kamu punya sepeda? A'indaka darrajah? Naam. Indi darajatu. Naam. Indi darrajah gitu ya. Naam indi darrajah. Kuwes berarti Mas. Insyaallah. A'indaka daftar? A'indaka daftarun? Naam. Indi daftarun Naam. wahidun. Indi daftarun wahidun. Sahih. Min aina Muhammadun? Ya azka. Kalau ini berdasarkan teks berarti ya. Min aina Muhammadun? Aina ana fil La. Min aina Muhammadun? Bagaimana jawabannya? Muhammad tadi dari mana dibacaan? Minal Hindi. Dari mana? Min aina Muhammad ya ikhwah? Jawabannya berarti min aina Muhammadun, jawabnya dia huwa minal Hindi. Naam huwa minal Hindi. Aina abuhu? Mas Ardi, aina abuhu? Teks atau Naam teks ini. huwa fi Kuwaiti. Sahih? Aina abuhu? Abuhu fil Fil Kuwaiti. Naam. Min aina Hamzatu? huwa minal Yabani. Huwa minal Yabani. Aina abuhu? Abu fi Abi fi Abuhu fi? gimana nih? Aina Abu Hamzah? Oh, Abi fi Kuwait. Abuka atau Abu Hamzah? Abi berarti bapak saya. Saya sedang tanya bapaknya Hamzah, bukan bapaknya antum. Berarti jawabnya bagaimana? Abi Abi bapakku. Kalau bapaknya? Abu fi Abuhu Kuwaiti Ustaz. fil Kuwaiti. Ahsanta. Abuhu fil Kuwaiti. Aina zawjuha? Ya, Ustaz. Aina zawjuha ya Mas Budi? Huwa fil Kuwaiti ya Ustaz.
Aina zawjuha? Zawju man hadha? Zaujnya siapa ini? Zaujnya Zainab ya? Hah? Salah, harusnya tadi kita habis 1, 2 ya. Antum juga gak sadar ya. Kenapa posisinya ke samping, ternyata bukan ke bawah. Berarti tadi ini aina abuhu, ya benar, abunya Hamzah masih dekat 17. Kalau ini zaujuha berarti yang dekat dengan 21 Zainab. Ya, di mana suaminya Zainab? Aina zaujuha? Huwa fil Iraqi. Huwa fil Iraqi. Naam. Huwa fil Iraqi. Naam, min aina anta ya Masabit? Min aina anta? Anta. Bukan di teks. Anta. Min aina anta? Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Naam. Ana min Jakarta. Aina abuka? Abi min Jakarta. Abi? Apa? Fi Abi Jakarta? minal Jakarta itu. Fi Jakarta Aidon. Nah, Masya Allah. Sepertinya Jakarta itu kaknya dia tidak panjang, langsung ke ro. Coba nanti kita lihat fushahnya. Ya. Karena Jakarta ini sudah kota yang terkenal ya. Biasanya di bahasa Arab aslinya sudah ada. Kalau nggak salah yang betul ini, bukan yang ini. Tapi yang kedua. Jakarta. Jimnya panjang. Kaf ro pendek, taknya panjang. Jakarta. Alaka akhun. Antum semua ini. Alaka akhun. Naam. Naam. Li akhun wahidun misalkan ya. Alaka akhun, naam li akhun wahidun. A'indaka sayyarah? La. La. Ma Ma ing indi ma indi sayyarah. sayyarah. Masya Allah. A'indaka qalam? Naam. Naam. Indi Kolam. indi qalam. A'abuka tajirun? La. La. Abi apa? Abi Tabibun atau apa? mudarrisun. Mudarrisun. Masya Allah. La abi mudarrisun. Ma lugatuhu? Lugatuhu Koti al Indonesia gitu ya. Indonesia. Lugatuhu al Indonesia. Ini lugatnya Muhammad ini, bukan lugatuka ya. Lugahnya Muhammad apa tadi? Urdu. Lugatuhu al Urdiyah berarti. Lugatuhu al Urdiyah. Aina ummuhu, ibunya di mana? Fil Kuwaiti atau fil Yabani tadi? Ibunya Muhammad. Ummuhu fil Kuwaiti. Bahasanya lugatu Muhammad, ma lugatuhu? Kok tanya bahasa lagi? Ini bahasanya siapa ini? Hamzah ya? Lugatul Hamzah. Al-Yabaniyah. Nah, kita lanjutkan lagi insyaallah setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwati fillah.
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada pertanyaan yang ke 20 ya. Tadi ditanyakan tentang Zainab. Aina Zainab? Di mana tadi Zainab? Berdasarkan teks. Berarti jawabannya hiya. Hiya fil Iraqi. Naam. Azawjuha mudarrisun. Azawju Zainab mudarrisun. Mal jawab? Naam aw la? La. Huwa muhandisun. Naam, barakallahu fikum. Nantaqilu ila tamrin as-sani. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير hu أو ha. ضع, letakkan fil faraghi fima yali, dalam kekosongan berikut ini dhamir kata ganti hu atau ha. Hu kembali ke apa? Mudzakkar dan ha kembali ke muannas. As-su'alul awal. As-su'alul awal. Hadhil bintu talibatun. Aina mikrofon? Mas Budi. As-su'alul awal. Hazihil baitu talibatu. Laisal bait. Ba nun ta. Oh, bintu. Hadhil bintu talibatu. Ismuha Zainabu. Naam, hadhil bintu. Kalau bait hadha. Ya kan? Kalau bait hadha. Hadhil bintu talibatun. Ismuha Zainabu. Naam, ismuha Zainabu. As-su'alu tsani, Mas Naufal. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Naam. As-salis, Mas Wahyu. Hadha rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Naam, hadar rajulu tajirun kabirun. Ismuhu Abdullahi. Sahih. Ar-rabi'. Ar-rijal la. Ar-rijal al-jimu tawil. Ar-rijal jamaknya itu jimnya panjang. Seandainya tidak ada harokatnya, bisa ketahuan ini rojul atau rijal. Nah. Ar-rabi'. Aminatu fil ghurfati ummaha fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati Ummaha wa ummuha. Kenapa jadi fathah? Wa ummuha fil matbakhi. Na'am. Ma ma'na al-matbakh ya ikhwah? Dapur. Oh iya. Wa ummuha fil matbakhi. Al-khamis. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun wa ukhtuha. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Ma makna mumarridah? sakit. Perawat. Mumarridatun perawat. As-sadis. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Kharaja Muhammadun minal fasli. Ma makna kharaja? Keluar. Al-faslu. Ma makna al-faslu? Dari kelas. Kharaja Muhammadun minal fasli
Wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Naam. Ma mana zamil? Teman, Teman. temannya. Naam. Ibnuhu, ibnuha, ummuhu, ummuha. Naam. Fahimtum idan. As-su'alu tsalits war rabi'. Soal ketiga dan keempat di sini perintahnya adalah hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Berikan 5 contoh pertanyaan dan jawaban seperti pada contoh berikut. Kita satu-satu aja ya. Pertanyaan kemudian jawabannya. Yang seperti contoh di soal nomor 3, Mas Ibnu Hikam silahkan. Tapi jangan kolam. Dan jawabannya. A'indaka kitabun? A'indaka kitabun? Al-jawab. Naam. Indi kitabun. Naam indi kitabun. A'indaka kitabun? Al-jawab. Naam indi kitabun. Sahih. Soal keempat. Hat khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Berikan 5 pertanyaan, kita satu saja ya. Seperti pada contoh berikut ini. A'indaka qalamun? La ma indi qalamun. Ini untuk menjawab negatif, kalau yang atas jawabannya positif ya. Na'am indi qalamun. La ma indi. Apa artinya ma di sini? Tidak ya. Tidak, la di sini juga tidak. Ma indi, aku tidak punya. Kalau aku punya indi, aku tidak punya ma indi. La ma indi qalamun. Ya, Ghazi silahkan. Seperti pada contoh. A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun, Masya Allah. La ma indi sayyaratun. La ma indi sayyaratun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan yang ada pada apa itu? Gambar ya, gambar di bawah di situ. Kelihatan ya. Di situ ada kata baitun. Naam. Baitun jika disambung dengan ana, rumahku, maknanya adalah berubah menjadi baiti ya. Baitun ketemu ana jadinya baiti. Kalau ketemu anta jadinya bukan baitu anta atau baitu ana, ya kan? Rumahku baitu ana, rumahmu baitu anta, enggak. Rumahku baiti, rumahmu baituka. Rumahnya dia perempuan berarti ketemu hiya. Itu apa? Baituha. Kemudian ketemu huwa jadinya baituhu. Nah, semua kata ini kalau ketemu huruf jar bagaimana jadinya? Harokatnya yang berubah yang mana? Yang sebelum domir, yang sebelum kata ganti yang berubah. Misalkan didahului dengan fi. Di dalam rumahku, di dalam rumahmu, di dalam rumahnya perempuan dan di dalam rumahnya laki-laki. Di dalam rumahku apa bahasa Arabnya? Fi baiti. Ya tetap ya fi baiti. Kalau di dalam rumahmu fi baitika jadinya. Fi baitika. Min baitika. Ana min baitika. Saya dari rumahmu. Ya. Dari rumahnya perempuan. Di dalam ya, di dalamnya dia. Fi baitiha. Naam. Fi baitiha. Kalau nggak ada sebab, baituha. Kedahuluan huruf jar, baitiha. Kemudian kalau ketemu huwa, fi baituhu, fi baitihi. Nah, kalau ini fi baitihi. Kenapa bukan baitihu?
nggak enak ya. Baitihi. Di sini hi-nya menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Orang Arab tidak suka yang susah-susah seperti itu, ya. Berat pengucapannya enggak. Jadinya dia menyesuaikan. Kenapa kok yang baituka enggak jadi baitiki? Kenapa ki itu untuk ngajak ngomong perempuan. Jadi di sini dia tidak berubah. Baituka. Kalau ngomong sama laki-laki ya fi baitika. Kalau ngomong sama perempuan fi baitiki. Saya di dalam rumahmu ngomongnya sama perempuan fi baitiki. Ya. Tapi assalamualaikum bisa. Ketemu perempuan atau ketemu istrinya assalamualaikum. Ketemu satu orang laki-laki assalamualaikum. Ketemu banyak assalamualaikum. Nggak apa-apa, assalamualaikum nggak apa-apa mas. Satu orang juga nggak masalah. Assalamualaikum ke satu orang nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Iya, ngobrolnya sama perempuan ki, anti. Karena perempuan itu bukan anta tapi anti. Sebenarnya belum, tapi nggak apa-apa. Baitiki. Nah, kalau nggak ada sebab, baituki. Kolamuki. Bolpenmu perempuan kolamuki. Mobilmu perempuan sayyarotuki. Paham ya? Pindah ke halaman selanjutnya. Adhif al-asma al-atiyah ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddahun fil misali. Adhif yaitu sandarkan al-asma al-atiyah isim-isim berikut ini ilal mutakallim kepada kata ganti orang pertama, wal mukhatab kata ganti orang kedua, wal ghaib itu enggak ada, gaib ya. Berarti yang diomongin. Kata ganti orang ketiga. Wal ghaibah ini kata ganti orang ketiga tapi perempuan ya. Ini 3 laki-laki, ini 3 perempuan ya. Kama huwa muwaddahun fil misal, sebagaimana yang sudah tertera pada contoh. Qalamun hadza qalami. Qalamun hadza qalami. Hadza qalamuka. Hadza qalamuhu wa hadza qalamuha. Ini buat PR. Ya. Disambung dengan domir-domir. Insyaallah nanti kita koreksi pada pertemuan yang akan datang. Dijawabnya di buku aja. Nggak usah di buku tugas. Kalau yang seperti ini dijawab di buku. Baik. Selanjutnya yang ke-6 kita baca. Kita baca bersama-sama ya. Li. Ma makna li? Milikku. Li. Waalaikumsalam. Li milikku. Laka. Laka milikmu. Lahu miliknya. Laha miliknya perempuan ya. Jadi li di sini artinya apa? Milik. Li milikku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya, hu-nya kembali ke Allah ya. Lahu karena Allah diwakilkan dengan huwa bukan hiya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu artinya miliknya. Laha miliknya kembali ke muannas, lahu ke mudzakkar, laka kamu, milikmu, li milikku. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian atau milik kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kita baca nomor 1.
Tadi sampai siapa mikrofonnya? Mas Abu silahkan. Li ukhtun wahidun. Ukhtun. Nggak mungkin wahidun. Iya. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Tarjim. Saya memiliki satu saudari perempuan. Saya punya satu saudari perempuan. Kenapa pakainya li bukan indi? Karena ukhtun adalah berakal ya. Jadinya pakainya li. Nomor 2. Mas Aldan. Alaka akhun? Alaka akhun? Naam. La mali akhun. La mali akhun. Tarjim. Apakah kamu punya saudara? Tidak, saya tidak mempunyai saudara. Iya. Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara? Laki-laki tentunya ya akhun ya. La mali akhun. Tidak. Aku tidak punya saudara. Ma-nya adalah manafiyah. Asalis. Ukhti laha tiflun sogirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Tarjim. Saudara perempuanku, dia mempunyai anak kecil. Sahih. Saudara perempuanku atau saudariku, dia punya anak saudariku, kecil. Tiflun saghirun. Naam. Ini ada soft yang kosong, boleh diisi? Mas, siapa? Fadal. Ar-Rabi'. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ma makna zamil? Temanku, terjem. Nyai Temanku punya saudara laki-laki dan perempuan. sahih. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili, saudaraku atau temanku. Lahu, dia punya akhun wa ukhtun. Saudara perempuan, saudara laki-laki dan saudari perempuan. Naam. Di sini ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi ya. Kata Syekh Abdul Rahim ya, naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. Kata beliau, kita itu kalau ngomong indi kitabun, kalau yang diomongkan adalah sesuatu yang tidak berakal seperti kitab, maka pakainya apa? Indi. Wa naqulu, dan kita juga katakan li akhun, saya punya saudara ya. Indi dan li sama-sama artinya saya punya. Hanya saja pemakaiannya berbeda. Indi itu dipakai untuk sesuatu yang tidak berakal seperti kitab, dan li dipakai untuk yang berakal seperti akhun ya. Naam. Yang ketujuh, sekarang kita belajar tentang ma'a. Ma'a. Ya. Ma'a artinya apa tadi? Bersama. Dia termasuk kategori dzarf apa? Makan. Dia adalah kata keterangan tempat. Artinya bersama. Ya, dzarf. Hukumnya bagaimana? Kata yang terletak setelahnya berharokat kasroh. Setelah ma'a, kasroh. Karena dia berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Silahkan nomor 1 dibaca. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Naam. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Asani. Zahabat tabibu ma'al muhandis. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Naam.
Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu pergi bersama insinyur. Asalis. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ma makna jalasa? Duduk. Guru itu duduk bersama dengan mudir, kepala sekolah. Ar-Rabi'. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Tarjim. Siapa yang bersama Ali? Man ma'aka. Oh. Siapa yang bersamanya ya Ali? Bentar, biar jawab sendiri. Man ma'aka. Ka, anta. Siapa yang bersamamu? Ya Ali. Yang bersamamu dia adalah saudara. Yang bersamamu atau bersamaku? Yang bersamamu adalah saudaraku. Yang bersamamu adalah saudaraku. Itu bahasa Arabnya ma'aka zamili. Tapi di situ ma'i zamili. Ma'i. Yang bersamaku adalah saudaraku. Iya. Jangan bingung ya. Ma'aka artinya apa? Bersamaku. Bersamaku. Salah. Bersamamu. Ma'aka yang artinya bersamamu apa? Ya Ali. Bersamamu. Ma'i. Bersamaku adalah saudaraku. Bersamaku adalah saudaraku. Naam. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ma'ana. Kita. Tapi kita belum ketemu kita. Ya. Masih bertemu aku dan kamu. Ma'i ma'aka. Kalau bersama kita ma'ana. Dalam Al-Quran. La tahzan. Innallaha ma'ana. Al-Khamis. Aminatu ma'aha zawjuha. Naam, Aminatu ma'aha zawjuha. Ma makna hadhil jumlah? Aminah bersamanya suaminya. Aminah yang sedang bersamanya adalah suaminya. Ma'aha zawjuha. Asadis. Kharaja abi minal baiti. Aina abuka ya Ghazi? Aina abuka? Abuka fil masjid. Kharaja abi minal baiti. Ma makna kharaja abi minal baiti? Ma makna kharaja? Bapak saya keluar dari rumah. Sahih. Bapak saya keluar dari rumah. Wa aina huwa? Aina huwa al-an? Ana fil masjid. Al-an huwa fil masjid. Naam, ahsanta ya Ghazi. Kharaja minal masjid, kharaja minal baiti wa dhahaba ilal masjid. Man kharaja ma'ahu? Man kharaja ma'ahu? Ini masih soalnya ya. Kan tadi Ghazi bacanya kharaja abi minal bait. Bapakku keluar dari rumah. Sekarang pertanyaan kedua, man kharaja ma'ahu? Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Ana ya. Kan Ghazi yang keluar sama bapaknya. Man kharaja ma'ahu, jawabnya di sini apa? Kharaja ma'ahu ammi. Bapakku keluar bersama siapa? Pamanku. Naam. Kharaja ma'ahu ammi. Bapakku keluar bersama pamanku. Naam. Ila huna hal min su'alin. Ada pertanyaan tidak? Boleh kharaja ma'a ammi, boleh. Kharaja ma'ahu ammi, boleh. Untuk menekankan ya. Keluar sama pamanku. Kharaja ma'a ammi. Kharaja ma'ahu ammi, boleh. Kita baca yang ke-8 bersama-sama. Baitun. Baituka.
baituhu, baituha, baiti, abun, abuka. Ada panjangnya ya. Abuhu, abuha, abi, akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Ya, di sini beliau ingin menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab ada beberapa kata ya yang ketika disambungkan dengan domir, dengan kata ganti, maka dia butuh dengan huruf pembantu seperti di situ waw ya. Bukan abuka. Harusnya kalau sesuai kaidah di atas kan baituka, baitun, baituka. Abun harusnya abuka, nggak ada wawunya. Iya tidak? Bapaknya harusnya abuhu. Tapi di sini dibantu dengan waw, abuka, abuhu. Nah, ini ada beberapa kata yang demikian dan jumlahnya tidak banyak ya, hanya ada 5, kita baru dapat 2 ya. Selain kelima kata tersebut, maka semuanya seperti ini kaidahnya. Baituha, baituhu, qolamuka, qolamuku, qolamuku, qolamukum ya, atau qolamu, ha, qolamuhu, qolami, seperti itu ya. Kita baru bertemu 2, nanti 3-nya insya Allah menyusul. Ya, yang selain itu, kosakata yang sudah kita hafalkan semua kalau bertemu dengan domir, mau kitab, mau mustashfa, mau mudarris, semuanya kaidahnya seperti ini, langsung. Nah. Kemudian yang pertama kita baca, abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamid? Kalau dikasih harokat, aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Nah, ma makna suq? Pasar, masih ingat ya? Pasar, as-suq. Dahaba ilas suqi. A'akhuka tabibun la huwa mudarrisun. Coba Mas, siapa nih? Mic-nya sampai di mana? Sabit. Nomor 4, coba dibaca. Zainabu Firyadi. Naam, Zainabu Firyadi, sahih. Akhuha fit Ta'ifi. Akhuha fit ta'ifi. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Ahsanta ya Sabit. Zainabu Firyadi. Zainabu Firyadi. Akhuha fit ta'ifi. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Naam. Ma makna Riyadh? Riyadh ya. Taif, Taif. Ya, kota ini ya, nama-nama kota. Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa abuha fil Madinatil Munawwarati. Naam, al-khamis. Hazat tolibu. Hazat Tolibu. Abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Naam. Hazat talibu abuhu wazirun. Ma makna wazir? Menteri. Murid ini bapaknya adalah seorang menteri. Wa akhuhu, dan saudaranya tajirun kabirun, pedagang besar. Naam. As-sadis, Mas Naufal. Zahaba akhi ilal madrasati. Naam. Wa zahaba abi Naam. ilal jami'ati. Ahsanta. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Tarjim. Saudaraku pergi ke sekolah dan ayahku
Pergi ke kampus Ustaz ya. Pergi ke kampus, ahsan, Masya Allah. Ini lembar terakhir ya. Masya Allah. Yang ke-9. Ini kita baca bersama-sama ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Ya, nama lelaki orang Arab yang tidak diakhiri dengan ta, laki-laki ya, maka dia dibaca tanwin. Abbasun, Aliyun, Khalidun, Muhammadun, Mahmudun, semuanya tanwin, nama laki-laki Arab yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Adapun seperti Hamzah ditutup dengan ta, Tolhah, Usamah, maka tidak boleh bertanwin ya, tidak boleh bertanwin. Muawiyah, Ikrimah, Ikrimatu, semuanya tidak bertanwin. Coba di sini kita baca. Mas yang baru sudah pernah belajar bahasa Arab belum ya? Ini berarti percobaannya ceritanya. Nggak apa-apa. Berarti Mas Noval, dibaca Mas Noval. Khalidun. Khalidun. Naam. Terus? Hamzatu. Hamzatu, betul. Terus? Siapa itu? Tolhatu. Hah? Tolhatu. Ini. Manusia. Ada nggak di buku antum? Ini Mas. Ammarun. Ammarun. Naam. Asri. Cepat. Anasun. Anasun. Sahih. Awiyatu. Muawiyatu. Naam. Yang mana sekarang? Yang mana sih? Ini. Hamidun. Naam. Usamatu. Usamatu. Ba'dahu. Ikrimatu. Ikrimatu. Abbasun. Abbasun. Ini kalau salah keterlaluan ini. Muhammadun. Tolhatu. Talhatu. Naam. Ya. Kemudian terakhir adalah kosakata baru al-kalimatul jadidah yang kita pelajari pada pelajaran ke-10. Yang pertama adalah az-zamilu yang artinya teman, az-zawju Suami. pasangan atau suami, wahidun artinya Satu. satu, fatan Pemuda. pemuda ya. Pemuda, ma'a bersama. Riflun. Fatan ini kalau ada alif lamnya jadinya al-fata. Al-Fatah. Ya. Al-Fatah. Ya, karena dia diakhiri dengan alif yang seperti itu ya. Maka dia Alif baina. tidak diharokati dengan dhammah seperti kata-kata yang lain. Ya. Fatan kalau dikasih alif lam al-fata. Kemudian at-tiflu Anak kecil. bocah ya. Bocah. Al-kuwaitu Kuwait. wait. Naam. Intahaina walhamdulillah. Alhamdulillah. Ilahuna hal min su'alin. Apakah ada pertanyaan? Pelajaran 10 ya. Insyaallah kita nanti sebelum masuk ke pelajaran 11 seperti biasa kita bahas kaidah dan faidah yang ada pada pelajaran 10. Kemudian baru masuk pelajaran 11. Yeah. Jangan lupa Jamak. disiapkan Jamak. Berakal dan tidak berakal. keyboard bahasa Arab karena soal kuisisnya harus ngetik dengan bahasa Arab.